Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penendaze and Mutlak. Xiao Yan menoleh perlahan setelah mendengar jeritan marah Jiu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mata dinginnya seperti binatang buas saat mereka menatap Jiu Feng. Jiu Feng tiba-tiba merasakan dingin di kulitnya saat Xiao Yan menatapnya. Baru kemudian dia memulihkan sebagian dari kesejukannya. Ekspresinya tetap suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan menatap Xiao Yan terus-menerus sambil berbicara dengan suara yang keras, "Kami telah memasuki pohon Bodhisattva kuno bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun, Anda sekarang berencana untuk mengambil semua benih Bodhisattva. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak masuk akal?" Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia berkata, "Tidak masuk akal? Saya khawatir ini bukan yang Anda pikirkan. Kamu seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tanganmu kan?" Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng, kemungkinan yang terakhir akan menyerang dan dengan paksa merebut benih Bodhisattva itu. Bersikap masuk akal? Ini adalah jenis perlindungan yang dicari oleh yang lemah di hadapan kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng bergerak-gerak beberapa kali. Keinginan membunuh yang tidak bisa ditekan melonjak di dalam hatinya, tetapi untungnya dia mempertahankan beberapa pemikiran rasional dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Suaranya muram saat dia berkata, "Brother Hun Yu, jangan katakan padaku bahwa kamu senang karena dia telah mengambil semua benih Bodhisattva, membuat upaya kita selama periode waktu ini menjadi tidak berharga, kan?" Ekspresi Hun Yu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip dengan ekspresi menyeramkan dan menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Terlepas dari seberapa berhitung dia masih mengalami kesulitan menekan amarah dan keinginannya untuk membunuh saat ini. "Xiao Yan, bagikan 8 benih Bodhisattva ke klan Hun saya dan pihak Heaven Demon Phoenix untuk mengakhiri masalah ini." Hun Yu terdiam sesaat sebelum suaranya yang sedingin es akhirnya keluar. Xiao Yan tersenyum. Dia membuka tangannya dan 11 benih Bodhisattva duduk di telapak tangannya. Jika dia memberikan 8 benih Bodhisattva kepada mereka, dia hanya akan memiliki 3 benih. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Xiao Yan. Selain itu, benih Bodhisattva ini memiliki efek misterius meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dou Sheng, dan benih dapat digunakan untuk memperbaiki pil Bodhisattva. Pil obat tingkat 8 ini, yang bisa memanggil petir pil 9 warna, bisa menyebabkan banyak 9 perubahan puncak ahli Dou Zun menjadi gila. Jika dia memberikan benih Bodhisattva ini kepada mereka, kedua faksi ini mungkin akan membuat lebih banyak orang menerobos ke kelas Dou Sheng. Apakah Xiao Yan tidak akan menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan? Dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan perlahan menjawab, "Saya menolak." Suasana tempat ini menjadi tegang setelah dua kata Xiao Yan perlahan terdengar. Tekanan menekan hati setiap orang. Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Ekspresi Hun Yu menjadi tidak stabil setelah Xiao Yan mengucapkan dua kata itu. Hun Yu melototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu." Bang. Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan douki mereka tanpa hambatan. Tubuh mereka bersinar saat mereka mengepung kelompok Xiao Yan. Ekspresi kelompok Sun berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang sama. Mereka melangkah maju dan douki di dalam tubuh mereka mulai beredar. "Hun Yu, apa kau benar-benar berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun?" Gu King yang dengan dingin berteriak. "He, perang besar? "Klan Hun saya tidak pernah takut pada klan Gu Anda. Kami telah meninggalkan Anda dalam damai begitu lama untuk memberi Anda lebih banyak waktu. Apa menurutmu klan Hunku tidak berani menyentuhmu?" Senyum teduh terangkat di wajah Hun Yu ketika dia mendengar teriakan Gu King yang. Matanya yang tajam beralih kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, "Namamu baru-baru ini beredar di sekitar klan Hunku.
Bahkan Tianzun keempat gagal. Saat itu, saya memberitahu mereka bahwa kami harus bertindak tegas jika kami akan bertindak sama sekali, tetapi orang-orang tua itu jelas tidak peduli. Anda hanya berhasil bertahan sekarang karena mereka tidak peduli, namun, saya pikir kita harus mengakhiri sikap tidak peduli ini. Douki hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hun Yu ke segala arah setelah kata-katanya terdengar. Gelombang demi gelombang riak dingin terus menyebar dari tubuhnya. Ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Sun Er saat mereka merasakan riak megah yang menyebar dari tubuh Hun Yu. Hun Yu ini bisa menduduki peringkat 3 besar di antara generasi muda klan Hun. Orang seperti itu relatif merepotkan untuk dihadapi. Serakan Shaoyan Pedako. Saudara Jiu Feng, yang lainnya akan diblokir oleh suku Heaven Demon Phoenix Anda dan ahli lainnya dari klan Hun. Jiu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, aku ingin menghadapi bocah ini dalam pertempuran, tapi karena saudara Hun Yu sudah berbicara, aku akan menyerahkannya padamu. Menyerang. Bang. Hasrat mematikan melonjak di mata banyak ahli di sekitar kelompok Sun Er setelah tangisan dingin Jiu Feng terdengar. Pilar Douki yang kuat bersiul ke arah kelompok Sun Er tanpa ampun. Dihadapkan dengan serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan baju mereka diayunkan dan pilar Douki itu dimusnahkan ketika mereka masih 10 kaki jauhnya dari tubuh mereka. Meskipun kelompok mereka lebih kecil dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kualitas mereka sedikit lebih baik. Xiao Yan Gege, kenapa kamu tidak meninggalkan Hun Yu untuk aku tangani? Sun Er menoleh ke Xiao Yan saat dia menghancurkan pilar Douki yang bergegas. Tidak perlu itu. Xiao Yan tersenyum tipis. Sebelum dia memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia hanya akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Hun Yu, yang merupakan puncak perubahan 6 Douzun, jika dia menggunakan teratai api. Sekarang, tingkat Xiao Yan dan kekuatan bertarung benar-benar melampaui Hun Yu. Apa yang dimiliki Hun Yu yang membuatnya bisa bertarung dengan Xiao Yan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu, kami harus dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya banyak. Xiao Yan melirik beberapa ahli netral yang telah mundur ke kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hun Yu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Jika Xiao Yan tidak khawatir tentang mereka bergabung dengan musuh-musuhnya, dia akan dengan senang hati mempertahankan beberapa benih Bodhisattva lagi. Kamu harus berhati-hati, Sun Er tidak bersikeras setelah mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk. Xiao Yan tersenyum. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun. Orang-orang itu menyerah saat dia keluar. Hanya setelah Xiao Yan keluar dari lingkaran, mereka mereformasi bentuk di sekitar kelompok Sun Er. Tushi Ancient God Jade seharusnya ada di tanganmu, kan? Kilatan hitam melintas di mata Hun Yu. Dia bertanya saat dia melihat Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berhenti tidak jauh. Anda ingin? Bila. Xiao Yan tertawa. Hun Yu menipit matanya. Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti giok. Wajah tersenyum Xiao Yan menyebabkan keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Poka Light Silat. Hun Yu tertawa dingin. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Hun Yu di depannya. Dia berkata, berhenti memainkan permainan ini, itu tidak berguna di depan saya. Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah ruang kosong di sebelah kirinya setelah kata-katanya terdengar. Angin panas terbentuk di tinjunya saat fluktuasi kuat segera terbentuk di ruang itu. Setelah itu, sesosok terhuyung-huyung keluar dari udara dan terbang kembali dengan menyedihkan. Orang itu secara mengejutkan adalah Hun Yu. Wajah Hun Yu berubah suram setelah dipaksa kembali oleh pukulan Xiao Yan. Dia melihat sekilas gambar setelahnya yang perlahan memucat. Tak disangka indera Xiao Yan begitu tajam. Xiao Yan melirik wajah suram Hun Yu. Dia melirik pertempuran yang kacau di jarak yang cukup dekat sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia mengambil langkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Aura ini menyapu seluruh ruang saat itu muncul.
Beberapa individu yang lebih lemah samar-samar merasakan tekanan. 9 perubahan puncak Douzun? Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka semua yakin bahwa Xiaoyan tidak memiliki kekuatan ini sebulan yang lalu. Wajah Hun Yu bergerak-gerak saat ini. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa Xiaoyan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiaoyan sudah jauh melampaui miliknya. Jadi bagaimana jika kekuatanmu berada pada perubahan ke-9 dari puncak Douzun? Apa menurutmu aku takut padamu? Hun Yu menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul. Orangnya mendekati level Xiaoyan dalam sekejap. 8 kembalian, ya. Sayangnya, ini masih belum cukup. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hun Yu. Kami akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan. Hun Yu tertawa dingin. Segel tangannya berubah, dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Douki yang dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tangisan sengsara tajam terus dipancarkan dari telapak tangan. Ada wajah yang tampak buas yang samar-samar terlihat di atasnya. Telapak tangan penghancur jiwa. Hun Yu berteriak marah setelah tangisan menyedihkan dari telapak tangan menjadi intens. Telapak tangan hitam pekat itu dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam pekat itu tidak terlalu besar, tetapi mengandung douki yang sangat gelap, dingin, dan kuat. Hun Yu mengerti bahwa dia akan kalah jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Xiaoyan yang jauh lebih kuat. Saya telah mengatakan, itu tidak cukup. Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya perlahan bahkan saat telapak tangan Hun Yu terus menuju ke arahnya. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu. Hun Yu memandang dengan mata terkejut saat nyala api tiba-tiba melonjak dari tangan kanan Xiaoyan. Akhirnya, itu dengan lembut menghantam telapak tangan hitam gelap. Retak! Kebuntuan berlangsung sesaat saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, semua orang yang menonton tercengang melihat bahwa telapak tangan hitam pekat, yang telah mengumpulkan sebagian besar douki Hun Yu, dengan mudah hancur oleh serangan acak dari tangan Xiaoyan. Kekuatan ini benar-benar menekan serangan karena datang dari level yang sama sekali berbeda. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.